Apocalypse: The Beginning of the End adalah sebuah film action bertema zombie buatan Spanyol yang diproduksi di tahun 2024. Film ini sendiri berkisah tentang upaya seorang pemuda dalam misinya untuk bergabung kembali dengan keluarganya di tengah wabah pandemi global yang mulai mengubah manusia yang terinfeksi menjadi zombie. So, kalau gitu nggak usah lama-lama, siapin perbekalan kalian karena kita bakal menghadapi pandemi zombie yang akan menyerang. Cerita dimulai pada saat menjelang malam Natal di negara Spanyol. Manel, seorang pengacara dan pemilik perusahaan energi, bersama dengan istrinya yang bernama Julia, terlihat mengunjungi keluarga kakak perempuannya yang bernama Belen, beserta suaminya. Nah, karena nggak mau menginap, keduanya kemudian memutuskan untuk pulang malam itu juga. Selama perjalanan, terjadi perdebatan antara Manel dan juga Julia, mengenai Manel yang ternyata belum kepikiran untuk memiliki seorang anak. Akibat perdebatan tersebut, kendaraan mereka secara nggak diduga mengalami kecelakaan, di mana Julia harus tewas dalam kejadian itu. Satu tahun telah berlalu sejak insiden mengerikan yang merenggut nyawa istrinya, di mana Manel sekarang hidup dalam keadaan depresi, dan dia juga lebih sering mengisolasi dirinya sendiri bersama dengan kucingnya yang bernama Luculo. Bahkan saking depresinya, Manel sampai tidak memperhatikan berita di televisi tentang wabah virus berbahaya yang disebut sebagai TSG, yang dikabarkan telah menyebar dengan cepat di seluruh Eropa. Sementara pemerintahan Spanyol sendiri sekarang sedang berusaha mati-matian menutupi berita tentang wabah tersebut dari penduduknya. Saking nggak pedulinya si Manel dengan keadaan di sekitar, Manel juga bahkan tidak mengangkat telepon dari kakaknya Belen. Namun pada saat Manel berhasil berkomunikasi dengan kakaknya itu, akhirnya Manel mengetahui kalau sang kakak bersama dengan keluarganya akan segera dievakuasi ke Kepulauan Kanari demi mencegah penyebaran virus yang sekarang sudah menjadi berita utama di seluruh media Spanyol. Nah, pagi harinya, pada saat Manel mencoba untuk bergabung dengan kakaknya, tiba-tiba pihak pemerintah telah menutup semua perbatasan dan mengumumkan keadaan darurat. Menyadari situasi itu, Manel lalu dihubungi oleh kakaknya perihal penutupan semua akses sekaligus meminta Manel supaya kembali ke rumahnya dikarenakan keadaan darurat yang sedang terjadi. Nah, pada saat Manel dalam perjalanan pulang, suasananya pun terlihat begitu padat. Bahkan saking macetnya jalan yang dilewati, Manel memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Singkat cerita, sampailah Manel nggak jauh dari area rumahnya. Di sini dia sempat menyaksikan beberapa personil militer sedang melakukan penangkapan terhadap salah seorang tetangganya yang ternyata dia itu terinfeksi virus TSG. Keesokan harinya, berita tentang penyebaran varian baru dari virus TSG semakin membuat banyak negara-negara di Eropa melakukan isolasi di negaranya masing-masing. Begitupun dengan kondisi di negara Spanyol, termasuk kota di mana Manel berada sekarang. Nggak ada yang bisa dia perbuat selain mengumpulkan banyak persediaan. Nah, ketika dia sedang mengumpulkan makanan di setiap toko yang bisa dia temui, Manel menyaksikan bagaimana seseorang yang telah terinfeksi virus akan memburu siapapun yang masih dalam keadaan sehat. Di mana pada saat itu, Manel hampir aja menjadi korban, andai petugas polisi yang terkapar tidak menolongnya. Setelah melihat kejadian itu, Manel kemudian pulang dan membarikade rumahnya dari siapapun yang mencoba untuk masuk. Di sini, pihak pemerintah bahkan telah menetapkan kondisi darurat militer dan menghimbau kepada para warga agar mengikuti setiap instruksi yang nantinya akan diarahkan. Jadi kalau mereka disuruh tetap di rumah, ya di rumah aja. Tapi kalau nantinya warga akan dievakuasi, ya mau nggak mau, mereka harus mau dievakuasi. Nah, cuma masalahnya si Manel ini nggak mau untuk pergi dari rumahnya. Yang mana hal itu didasari oleh permintaan sang kakak yang memintanya supaya jangan mau dievakuasi oleh para tentara. Di mana kakaknya sendiri yang berjanji akan menjemput Manel nantinya.
cerrar la zona inmediatamente. Esto no se abre. Vámonos. 2 minggu sejak Manel mengurung diri di rumahnya, dia kini telah hampir kehabisan makanan, ditambah lagi dengan jalur komunikasi yang terputus. Yang mana hal itu membuatnya sekarang tidak mengetahui kabar apapun tentang keadaan keluarga dari kakaknya. Karena itu, Manel lalu memutuskan untuk keluar demi mencari perbekalan lagi. Nah, pada saat mencari di lingkungan tempat tinggalnya, dia secara nggak sengaja bertemu dengan seorang nenek yang bernama Gabriela. Yang mana nenek ini juga tidak ikut dievakuasi dikarenakan si nenek hanya bisa pergi dengan menggunakan kursi roda. Nah, dengan bantuan si nenek Gabriela ini, Manel pada akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa makanan dan juga minuman dari setiap rumah yang ditunjuk oleh si nenek. Termasuk Manel juga menemukan sebuah sepeda motor, yang dari sana motor itu kemudian digunakan untuk mempermudah dirinya mengais makanan. Malam harinya, Manel dan Gabriela menikmati makanan yang telah mereka dapatkan dengan susah payah itu. Nah, ketika menjelang pagi nih, keduanya lalu mendengar tentang informasi lewat transmisi radio yang memberitahukan siapapun yang masih selamat untuk segera pergi ke arah Muara, yang nantinya orang-orang yang selamat itu akan dievakuasi menuju ke Kepulauan Kanari. Mengetahui hal tersebut, Gabriela sempat khawatir, karena menurutnya di Muara itu adalah lokasi yang juga terkena infeksi. Namun karena persediaan makanan mereka juga cepat atau lambat bakalan habis, Manel kemudian memutuskan untuk pergi ke sana bersama dengan Gabriela dengan menggunakan perahu yang memang dimiliki oleh Manel. Tapi keesokan harinya, pada saat Manel akan menjemput Gabriela, ternyata Manel menemukan bahwa Gabriela telah bunuh diri. Hal itu sengaja dilakukan karena Gabriela merasa kalau dia akan menjadi beban bagi Manel nantinya. Nah, gak lama setelah keluar dari rumah Gabriela, Manel tiba-tiba diserang oleh sosok yang telah terinfeksi. Namun untungnya Manel masih bisa selamat setelah dia berhasil membunuh zombie tersebut dengan menggunakan alat penangkap ikan yang selama ini dijadikan senjata olehnya. Dari sana, Manel bersama dengan kucingnya Luculo lalu langsung pergi tancap gas menuju ke arah dermaga. Jalur yang dilewati oleh Manel ternyata juga banyak hambatannya. Selain jalan yang udah diblokir, Manel juga harus berhadapan dengan gerombolan zombie yang hampir aja membuatnya menjadi korban. Tapi untungnya Manel berhasil masuk ke dalam dermaga sambil berharap masih ada orang lain yang berada di sini. Namun sayangnya, nggak ada siapa-siapa. Nah, karena dia nggak mungkin bertahan di sini, Manel lalu memutuskan untuk menggunakan perahu karet demi melanjutkan perjalanan ke arah Muara. Tetapi ketika malam tiba, Manel malah ditemukan oleh sekelompok pelaut Ukraina yang bersenjatakan lengkap yang dipimpin oleh kapten mereka yang bernama Usankov. Salah satu anak buah si kapten yang bernama Victor memberitahu Manel bahwa kepulauan yang menjadi tujuan Manel mencari kakaknya itu ternyata telah dikarantina sepenuhnya. Victor juga mengatakan bahwa jika tujuan Manel adalah ke Pulau Kanari, maka mereka meminta bantuan Manel untuk mau membantu mereka mencari persediaan di daerah tersebut. Nah, sebelum tidur, Manel ini sempat melihat dari balik kamarnya kalau ada sekelompok pengungsi lain yang datang dan meminta bantuan. Tapi anehnya, keesokan paginya, Victor malah mengatakan bahwa tidak ada orang baru yang datang selain Manel sendiri. Nah, rasa penasaran Manel akhirnya terbukti pada saat dia secara nggak sengaja melihat kru kapal yang sedang mengacak-ngacak harta benda dari para pengungsi semalam, yang kemungkinan orang-orang itu telah dibunuh atau juga dikurung. Karena merasa nggak aman, Manel lalu mencoba menanyakan hal tersebut kepada Victor. Sekaligus dia ingin memberitahu tentang adanya sebuah helikopter yang terparkir di sebuah rumah sakit di area sebelum Kepulauan Kanari. Kenapa si Manel ini tahu ada helikopter di sana? Karena rumah sakit itu merupakan lokasi tempat di mana istrinya meninggal. Nah, Manel sengaja mengatakan hal itu dengan maksud dia berharap kalau Victor akan mengizinkannya melarikan diri. Tapi karena Manel nggak berhasil, akhirnya dia pun kemudian memutuskan untuk mencoba melarikan diri sendirian. Next, pada saat Manel melakukannya, dia malah menemukan kalau ternyata ada 2 orang pengungsi yang ditahan di area lambung kapal. Dari sana, Manel kemudian mencoba membebaskan mereka. Tapi sial, aksinya ketahuan sama salah seorang penjaga yang dengan cepat menembak salah satu tahanan. Namun untungnya di momen ini ada si Victor yang langsung menolong Manel yang sudah terpojok, di mana dia melawan sekaligus membunuh penjaga itu. Dari sana, ketiganya lalu berusaha kabur dengan menggunakan perahu motor. Namun sayang dalam insiden itu, mereka ketahuan, yang mana membuat pengungsi yang tersisa menjadi terbunuh. Sedangkan Victor terkena tembakan di bagian bahu kirinya.
Singkat cerita, sampailah mereka di daratan. Dari sana, keduanya lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil yang udah nggak ada lagi pemiliknya. Nah, ketika Manel dan Victor tiba di rumah sakit tujuan, mereka mendapati kalau ternyata helikopternya udah nggak ada. Dan karena nggak bisa kemana-mana juga, Manel lalu terpaksa harus membawa Victor ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Pada saat memasuki rumah sakit dan ingin mencari obat-obatan, Manel secara nggak sengaja mengetahui kalau ternyata ada orang lain di rumah sakit ini. Dan bener aja, ketika mencoba memeriksa sekaligus mendapatkan cobaan dari zombie-zombie yang ada di sini, Manel pada akhirnya menemukan seorang perawat yang bernama Lucia. Terus ada juga seorang biarawati yang bernama Cecilia, dan juga 3 anak kecil bersama dengan mereka. Segera setelah mengoperasi dan merawat Victor, Lucia lalu menunjukkan kepada Manel kalau ada sebuah helikopter lain yang terparkir di halaman yang dipenuhi oleh para zombie. Nah, jalan satu-satunya menuju helikopter itu adalah dengan menggunakan jalur bawah tanah. Tapi di sini Suster Lucia juga nggak bisa memastikan apakah jalur bawah tanah tersebut aman untuk dilalui. Esok paginya, anak buah Usakov tiba-tiba muncul di rumah sakit untuk mencari persediaan. Mengetahui hal itu, Manel terpaksa mengajak yang lainnya untuk mengungsi melalui kompleks bawah tanah. Begitu berada di bawah, nggak lama kemudian mereka diserang oleh seekor zombie yang dalam kejadian itu, Cecilia terkena gigitan, di mana dia dengan terpaksa harus ditinggal oleh yang lainnya. Nah, intinya dengan menggunakan berbagai cara nih, mereka semua yang tersisa akhirnya berhasil melewati hadangan para zombie dan sampai di helikopter. Tapi sialnya sebelum mereka bisa pergi, mereka kembali dicegat oleh Ushakov dan anak buahnya. Karena nggak ada pilihan lain, Manel yang sedari tadi berada di luar memutuskan untuk membuka pagar yang menahan para zombie. Sehingga dari sana, zombie-zombie itu masuk dan menyerang Ushakov dan anak buahnya. Manel pada akhirnya berhasil naik helikopter, dan dari sana mereka semua kemudian pergi menuju ke Kepulauan Kanari. Nah, ketika mereka sudah mendekati Kepulauan Kanari, Manel secara tiba-tiba berhasil mendapatkan sinyal dan kemudian bisa menghubungi kakaknya Belen. Tapi pada saat Manel mengatakan bahwa dia sedikit lagi akan sampai, Belen dengan nada panik memperingatkan Manel untuk segera menjauh, yang kemudian disusul dengan kemunculan 2 jet tempur yang terlihat sedang menuju ke tempat yang sama. No vengas a Canarias. No vengas a Canarias. Di mana situasi ini sepertinya menunjukkan bahwa ternyata wabah tersebut telah mencapai ke Kepulauan Kanari. So, itulah tadi alur cerita film Apocalypse, The Beginning of the End. Film bertema zombie yang menurut gua jalan ceritanya hampir sama dengan film-film zombie pada umumnya. Tapi meskipun ini film nggak seheboh film World War Z ataupun I Am Legend, namun dari sisi perjalanan si karakter utama, menurut gua cukup bagus lah ya. Karena fokusnya itu hanya ke bagaimana caranya dia bertahan hidup demi kembali bertemu dengan keluarganya. Nggak ada yang namanya tentara lawan ribuan zombie cuy. Jadi film ini buat gua sangat simpel dan enak untuk dinikmati. So kalau gitu sekian dulu untuk dongeng kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.